السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah memasuki puasa yang ke-9, dari puasa bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima puasa kita, menerima salat tarawih dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai salah satu tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adanya perubahan pada kepribadian kita, adanya perubahan pada semangat ibadah kita, adanya peningkatan pada takwa kita. Itu salah satu tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan." Dan sesungguhnya tidak ada lain balasan kebaikan kecuali kebaikan. Tanda bahwa Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita, kita akan lebih semangat dan kita akan semakin semangat lagi untuk beribadah, dan kita akan semakin jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwa Al-Quran yang kita baca, bahwa tilawatul Quran yang kita baca selama Ramadan bermanfaat dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lisan kita semakin teratur, semakin tertata, hati kita semakin bersih dari suudzon pada orang, dari buruk sangka pada orang. Sebagaimana diucapkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, "Inna min jazail hasanati al-hasanatu ba'daha, wa inna min jazais sayyiati as-sayyiatu ba'daha." Bahwa di antara tanda kebaikan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Dan di antara tanda dosa atau hukuman dosa, di antara dosa azab bagi pendosa adalah ketika dia melakukan satu dosa, maka dia akan tergiur kepada dosa-dosa yang lain. A'yadzan billah.
Jadi kalau kita berfikir, barakallahu fikum ya ikhwan, ayyuhal ikhwat wal akhwatul kiram, bahwa kurang lebih agama ini dengan bisnis, kalau kita bahas, kalau kita bicarakan secara logika, kita punya modal taruhlah 5 juta sebagai tanda bahwa modal kita, bahwa usaha kita tidak sia-sia berkembang, maka modal yang tadinya 5 juta ini bisa menghasilkan, bisa bertambah. Bisa ada pemasukan 1 bulan minimal bersih misal 1 juta, dan selanjutnya dan selanjutnya. Apalagi kalau sampai bikin cabang. Yang tadinya cuma 1 gerobak martabak dari uang 5 juta ini, tahu-tahu punya gerobak yang kedua. Itu kan sebagai pertanda bahwa investasi kita selama ini, bahwa modal yang kita kembangkan selama ini tidak sia-sia. Sama juga dengan agama. Sebagai pertanda bahwa ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan tidak sia-sia, bahwa ibadah yang puasa Ramadan yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai pertandanya takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla meningkat, dan kita tahu bahwa rukun takwa itu 2, yakni melakukan perintah makin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Rukun yang kedua adalah at-tark, meninggalkan atau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pertanda bahwa qiyamul lail, bahwa salat tarawih kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, keluar kita dari bulan suci Ramadan dalam keadaan semakin ringan untuk bisa tetap qiyamul lail sekalipun di luar bulan suci Ramadan. Karena sudah terlatih. Keluar dari bulan suci Ramadan, sudah terbiasa menunaikan salat tarawih, maka akan terasa berat dia meninggalkan salat malam. Dia akan merasa terbebani pada saat 1 malam tidak bisa salat malam. Kenapa? Dia sudah terlatih selama 1 bulan penuh. Dia akan sudah terbiasa itu. Itu pertanda sekali lagi bahwa salat malam kita, bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun orang yang beriman dan orang yang munafik mesti akan bergembira dengan berakhirnya Ramadan, sebagaimana bergembiranya mereka dengan masuknya Ramadan. Namun bedanya, kata para ulama, kalau orang yang mukmin yang ikhlas, dia bergembira dengan berakhirnya Ramadan, sampai dikumandangkanlah kalimat takbir, sampai dibelilah pakaian anyar, sampai pesta makanan-makanan enak. Karena dia berharap dengan keluarnya bulan suci Ramadan, dosa-dosanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lampau. Itulah faktor utama yang menyebabkan orang yang beriman gembira dan senang melepaskan bulan suci Ramadan. Sedangkan orang munafik atau orang yang berpenyakit hatinya, dia akan bergembira, dia akan senang melepaskan bulan suci Ramadan karena dia merasa bebas dari penjajahan. Merasa bebas lagi, makan, minum, udut,
Merasa bebas. Munafik. Jadi ibadah ini dia rasakan sebagai tekanan dalam hidup dia. Ibadah ini dia rasakan barakallahu fikum sebagai beban yang memberatkan dia. Padahal kalau dia sadar, kalau kita ini sadar, ibadah ini bukan beban. Kenapa? Karena tujuan. Karena tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak ada orang stres karena sholat. Enggak ada orang stres karena puasa Ramadan. Enggak ada orang stres karena baca Quran. Enggak ada orang stres karena zikir, zikirnya benar. Orang stres karena dikejar-kejar debt collector. Banyak. Orang stres karena mikirin tagihan sana sini, setoran sana sini, banyak. Kenapa? Karena itu bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu untuk ibadah. Tujuan hidup kita itu untuk ibadah. Makanya nggak ada orang stres karena ibadah. Stres saya karena sholat. Stres karena sholat, atau mungkin kamu kepalamu kebentur di tembok lagi sholat. Iya. Nah itu benar. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, apapun di dunia ini yang namanya segala sesuatu kalau sudah keluar dari fungsi utama, maka mesti akan terjadi timpang itu. Mesti akan terjadi timpang. Tidak usah jauh-jauh, kita ambil contoh mobil misalnya. Mobil yang semestinya dibikin oleh pabrik untuk ditumpangin 8 orang. Innova, Avanza, Xenia, itu kan untuk penumpang. Dibawa ke kebun durian, dipakai untuk muat durian sekian ton misalnya. Ya mobil sih tetap aman, tapi seberapa tahan coba? Tetap aman kamu pakai, tapi seberapa lama tahannya? Sama manusia juga begitu. Kita jauh dari ibadah, aman hidup kita, tapi seberapa tahan fisik kita? Karena kita sudah menyimpang dari jalur yang benar. Lihat mukjizat Al-Quranul Karim. Ketika Allah Azza wa Jalla berbicara dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa orang yang beriman akan merasa tenang pada saat mendengarkan nama Allah disebut, dan hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Perhatikan di sini ada 2 mukjizat Al-Quran. Mukjizat yang pertama kata Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Bahwa orang yang tenang hatinya pada saat mendengarkan nama Allah dipanggil, disebut, itu hanya orang yang beriman. Orang kafir mendengarkan suara azan, senang enggak? Enggak. Setan malah apa kalau dengar suara azan? Lari sampai kentut-kentut. Tapi orang yang beriman mendengarkan suara azan, apalagi suara azannya indah, bukan suara azan yang orang yang belum buka puasa. Itu mendengarkan dengan syahdu, nikmat, Masya Allah, bergegas wudu, bangun subuh wudu ke masjid. Orang beriman mendengarkan bacaan Al-Quran, nikmat luar biasa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Tapi coba perdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang kafir. Coba perdengarkan orang bacaan Al-Quran kepada orang-orang yang berpenyakit hatinya. Gak akan tenang hatinya. Itu mukjizat yang pertama. Mukjizat yang kedua, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ala bidzikrillahi tatmainnul
Qulub. Bahwa hati itu hanya akan tenang kalau Anda berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Buktikan. Apapun di dunia ini tidak ada yang bisa membawa ketenangan hati kecuali zikrullah. Duit bisa membawa kebahagiaan, bisa membawa kesenangan. Tapi apa bisa membawa ketenangan ya ikhwan? Uang jelas bisa membawa kebahagiaan kan? Bahagia kan kalau orang punya duit banyak kan? Ya senang lah punya duit banyak. Istri nggak cemberut melulu. Daripada duitnya sedikit, istrinya cemberut melulu lagi udah. Si mending kalau istrinya pengertian, apa yang bisa saya bantu kerja biar duitnya lancar. Ini enggak. Kalau kamu nggak ngasih nafkah sekian, saya minggat biar saya dapat laki-laki kaya. Kata suaminya, alhamdulillah kamu minggat. Saya mau sujud syukur sekarang juga. Itu baru namanya suami yang benar. Saya nggak ngajarin tapi. Jadi uang, jabatan, ya jelas senang orang punya duit. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa bisa membawa ketenangan? Enggak. Antum punya mobil di luar di depan masjid sana. Antum punya motor di sana ya. Motornya dikunci, mobilnya dikunci, atau bahkan mobilnya nggak dikunci karena nggak ada duit, nggak ada handphone, tenang, biarin aja. Nggak ada isinya juga mobil. Orang mau buka kaca juga mau ngambil apa di mobil? Paling ke rumah doang. Tenang gitu. Duduk majelis taklim. Tapi coba kalau di dalam mobil antum ada buntelan duit 10 juta aja. Lupa dikunci. Tiba-tiba sholat pun dibatalin. Keluar langsung. Allahu Akbar. Ya Allah, tadi belum tak remote mobilnya. Ada duit lagi. Langsung batalin sholat, keluar remote. Bisa senang, bisa membawa kebahagiaan, tapi nggak bisa membawa ketenangan. Antum tidur di masjid sini. Antum tidur sampai pagi nggak ada gangguan apapun, sampai ngorok nyamuk pun nggak terasa. Kenapa? Nggak ada duit, nggak ada handphone, nggak ada dompet. Tapi coba kalau antum tidur di sini bawa duit 10 juta, 5 juta aja, nggak bakal bisa tidur. Bingung gimana ini cara duit 5 juta ini dijadikan bantal. Nanti gimana kalau saya lagi tidur ada yang narik? Dimasukkan di dalam baju, terus tidur tengkurap, nggak bisa ditimpik. Gimana ya? Kan tetap kelihatan ini benjol ini. Sampai dimasukkan di dalam celana, waduh kelihatan gede banget barangnya. Tetap orang curiga juga. Bingung. Akhirnya nggak bisa tidur. Mau dibawa di rumah, ditaruh di rumah. Taruh di rumah mau ditaruh di mana? Ketahuan istri langsung habis ini paling. Bingung dah. Taruh di mana ini duit ini katanya. Dibawa ke rumah ketahuan habis ini 5 juta 2 hari langsung bawa ke toko emas. Udah nggak tenang itu. Tetapi ketika kita selalu dekat dengan Allah, selalu zikir kepada Allah Azza wa Jalla, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka sebagai introspeksi kita di bulan suci Ramadan ini, kita di bulan suci Ramadan ini dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan hal-hal yang halal. Di bulan suci Ramadan selama 1 bulan kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla meninggalkan yang halal. Yang jelas-jelas halal. Makan, minum, hubungan suami istri kan halal. Halal. Tetapi oleh Allah Azza wa Jalla kita dilarang kamu bertahan dari jam subuh sampai maghrib. Maka berarti logikanya semestinya apa? Logikanya kalau kita mampu meninggalkan yang halal, yang boleh di dalam 1 bulan penuh,
maka semestinya kita ini jangan perlu terlalu selalu mendebat. Jangan cari-cari masalah, dalil ini kan makruh, rokok kan makruh, nggak apa-apa. Ya Allah, kamu sudah dilatih oleh Allah selama Ramadan 1 bulan penuh untuk meninggalkan yang halal, kuat. Kok masih aja debat, ini kan cuman makruh, ini kan astagfirullahaladzim. Malu Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana itu faedah puasa Ramadannya? Siapa yang apa ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa memakan makanan yang sudah kita beli itu haram atau makruh? Kan nggak ada. Semua mengatakan halal. Tanya kepada ulama, bahkan bukan ulama, hubungan suami istri kalau sudah sah akad nikah halal. Minum air putih halal. Tapi selama Ramadan 1 bulan penuh kita dilarang. Ayo latihan. Ini halal tapi tinggalkan, nunggu sampai sore. Kita bisa. Maka semestinya barakallahu fikum ketika untuk kita meninggalkan yang haram, yang makruh, apalagi yang haram, jelas akan lebih mampu lagi. Jelas akan lebih mampu lagi. Jangan kemudian cari-cari dalil untuk pembelaan diri sendiri. Kan cuman makruh. Kamu kemarin dilatih oleh Allah selama 1 bulan penuh untuk meninggalkan bukan yang makruh, meninggalkan yang halal. Mampu. Kenapa ini Anda gak mampu? Makanya Allah Azza wa Jalla di penghujung ayat puasa Allah katakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kalau Anda orang yang sudah bertakwa, supaya takwa kalian meningkat. Kenapa? 1 bulan penuh Anda dilatih oleh Allah meninggalkan yang mubah, meninggalkan yang halal. Mampu. Yang kedua, kita dilatih oleh Allah Azza wa Jalla untuk di bulan suci Ramadan ini melatih lesan. Melatih apa? Lesan. Melatih lesan. Dengan cara banyak baca Al-Quran, dengan cara barakallahu fikum banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal, menjelang iftar terutama, perbiasakan perbanyak doa. Menjadi saat sahur, kita dilatih di bulan suci Ramadan ini untuk terbiasa melatih lesan kita. Karena memang lesan ini perlu latihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan omongan-omongan dusta, ghibah, namimah, atau bahkan mengerjakannya, maka Allah tidak butuh menerima pahala, tidak butuh untuk menerima puasa, pahala puasa orang seperti itu. Maka di bulan suci Ramadan ini barakallahu fikum ya ikhwan, kita dilatih oleh Allah untuk lesan kita. Yang pertama kita dilatih untuk meninggalkan yang halal. Yang kedua kita dilatih untuk melatih lesan kita. Supaya kalau berkata kontrol. Lesan kita ini kan gak ada tulangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu arda, setelah beliau menjelaskan pintu-pintu surga, amalan-amalan ibadah yang menghantarkan ke surga, beliau kemudian berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu arda, "Ala adulluk ala milaki dzalika kullih?" Di penghujung hadisnya Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, "Maukah aku tunjukkan kepada engkau wahai Abu Dzar
remote control daripada semua amal ibadahmu itu. Kamu sudah puasa, sudah sholat, sudah tarawih, sudah qiyamul lail, sudah zakat, sudah THR, sudah macam-macam, sudah berbuat baik pada orang. Tapi jangan sampai amalmu hilang. Jangan sampai amalmu gugur. Beliau berwasiat, ala adulluka ala milaki dzalika kullih. Maukah aku ajarkan kepadamu remote control daripada semua kebaikan itu? Qala bala. Abu Dzar mengatakan, mau ya Rasulullah. Beliau kemudian menunjukkan lidahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan lidahnya dan beliau mengatakan, amsik alaika hadza, tahan lisanmu wahai Abu Dzar. Kau mau ingin kebaikanmu, mau ingin amal ibadahmu utuh kamu terima berlipat ganda di hadapan Allah, tahan lisanmu. Kita dilatih di bulan Ramadan untuk melatih lisan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in ahadun sabbahum falyakul inni imra'un sha'im. Bahkan Rasulullah mengatakan di bulan suci Ramadan ini, kalau ada orang yang memaki Anda, yang menantang Anda, yang mencaci Anda, yang memancing emosi Anda jangan terpancing. Anda katakan umru'un sha'im, saya sedang puasa. Busuknya karakter sebagian orang itu yang menyebabkan ibadahnya susah, bahkan hidupnya pun juga jadi susah. Kalau sudah benci pada orang dipelihara, dan kalau sudah benci pada orang ditularkan kebencian itu pada orang lain. Itu karakter yang busuk. Istri kadang-kadang kalau sudah benci kepada istrinya seseorang, dipaksa suaminya juga untuk benci suaminya dia. Ini karakter apa ini? Karakter seperti ini. Ajaran siapa ini? Iblis saja kayaknya nggak sampai begitu kok. Mas, masih chattingan, masih sering taklim sama ustadz itu, sama ini. Iya, saya senang. Kamu pilih. Mau taklim sama ustadz itu atau saya diceraikan? Suaminya langsung belepotan. Ini namanya suami cuman laki doang, bukan lelaki. Langsung bingung digituin. Apa kamu ulangi. Nah, itu kalau laki-laki benar. Kalau lelaki, coba ulangi. Omongan tadi apa? Kamu mau ceraikan saya atau mau taklim sama dia? Apa? Siapa pemimpin dalam rumah tangga ini? Enak aja. Sekarang juga kamu pergi gak apa-apa. Ngatur saya. Itu baru namanya lelaki. Kata Ali bin Abi Thalib, laki-laki itu ada 3. Ar-rijalu salasa. Rijal, orang Arab kalau bilang rijal itu lelaki sejati. Siapa itu lelaki sejati? Man lahu ra'yun wastasyara. Orangnya pintar, cerdas, tapi dia selalu musyawarah. Padahal sebenarnya dia punya gagasan, cerdas, pintar, tapi dia tidak melupakan minta saran dari orang lain. Minta saran dari suaminya, minta saran dari istrinya, minta masukan. Padahal sebenarnya dia sendiri cerdas, punya gagasan. Itu namanya rijal. Lelaki 100%. Sejati itu namanya. Yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, nisfu rijal. Setengah laki itu. Siapa itu? Man lahu ra'yun sabi' wala yastashir. Orang siapa itu yang setengah laki? Orang yang selalu merasa paling benar dan ogah untuk musyawarah dan menerima masukan orang. Selalu ingin jalan dalam. Saya nggak butuh saran kalian, saya sudah bisa kok. Karena dia merasa benar sendiri. Itu kata Ali bin Abi Thalib, separuh laki itu orang seperti itu. Dan kelihatan arogannya. Dia merasa benar sendiri. Yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, rajulun wala syai'. Alatnya doang yang laki. Sifatnya bukan lelaki. Sudah nggak punya gagasan, nggak punya pendapat, nggak pernah minta saran orang lain. Kadang-kadang kenapa ini laki-laki ini, kenapa ini ikhwan ini, teman akrab saya ini, sahabat saya ini, murid saya ini, tadinya akrab, dekat. Kok tiba-tiba sekarang itu, tiba-tiba dia menjauh dari saya?
Kok tiba-tiba nomor saya bahkan di blok walaupun nggak kelihatan. Tapi yang jelas saya WA centang satu terus. Usut punya usut, ternyata istri kita sedang ribut dengan istri dia. Lah hubungannya apa dengan suaminya? Kata istri kita, hubungannya apa dengan suaminya? Ya istrinya pernah ngomong, suaminya diancam. Kalau mau tetap akrab sama dia minta cerai. Oh, itu namanya laki-laki suami solehah. Taat sama istri. Itu namanya suami solehah. Kasihan itu nasib muka-muka suami solehah. Di sini alhamdulillah nggak ada suami solehah. Di depan saya ini suami soleh semuanya. Rijal semua di depan saya ini. Nggak tahu kalau balik ke rumah. Saya kan lagi bicara di depan ini di masjid. Ntar balik ke rumah nggak tahu. Bisa jadi di rumah banyak suami solehah juga. Hubungannya apa coba? Lah ini kan karakter watak busuk. Kalau sudah benci pada orang, dipaksa anaknya untuk benci pada anaknya dia yang dia musuhin, dipaksa suaminya untuk benci suaminya. La ilaha illallah, iblis apa yang mengajarin Anda seperti ini wataknya? Bukannya Anda ngaji, bukannya Anda berhijab, bukannya Anda penampilan sunnah. Apa itu yang namanya sunnah? Astagfirullahaladzim. Kalau sudah benci pada orang, suaminya dipaksa atau istrinya dipaksa, kamu juga harus benci. Blok nomornya. Pokoknya kalau masih bayar sama dia, saya cerai aja. Ntar di sekolah pun anaknya di briefing. Hati-hati ya, jangan dekat-dekat dengan anaknya ini. Padahal itu teman akrabnya. Ya Allah, kadang-kadang ngelus dada. Watak apa ini yang kita pertahankan ini? Kemana itu berkahnya ilmu ta'limnya kita itu kita kemanakan? Apa gunanya kalau sekedar ta'lim hanya sekedar barakallahu fikum untuk ngumpul? Apa gunanya kita penampilan kalau hanya sekedar menutupin kekurangan itu? Apa artinya barakallahu fikum kita menutup semua itu dengan apa namanya pakaian syar'i? Kalau ternyata watak kita na'udzubillah. Kita dilatih di bulan suci Ramadan ini untuk selalu hidup lapang dada. Bermasalah dengan orang ya bermasalah. Benci ya boleh. Tapi lebih dari 3 hari jangan. Wajar kan manusiawi bermasalah dengan orang. Benci kan wajar. Tapi kata Rasulullah nggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau udah dendam tersinggung baperan langsung hengkang dari grup. Semuanya dibuang semua. Pokoknya udah nggak. Astagfirullahaladzim. Gunanya ibadah-ibadah yang selama ini kita kerjakan kemana coba? Gunanya belajar kita sudah selama ini kita belajar. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Jangan kamu saling hasad, jangan kamu saling benci, jangan kamu suka benci orang, jangan kamu suka buang muka bertemu orang. Kita kemanakan hadis-hadis itu? Apa kita ini ngaji hanya sekedar teori? Kan enggak. Introspeksi di bulan suci Ramadan. Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita meninggalkan yang halal kita mampu. Kenapa yang makruh, yang haram kita tidak mampu? Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita barakallahu fikum kesucian lisan. Melatih lisan di bulan suci Ramadan. Rem lisan kita. Rem jari kita. Jangan suka ikut campur dengan urusan orang. Terjadinya ghibah itu karena kamu sering campur ikut urusan orang. Makanya kata orang-orang yang suka ikut campur urusan orang itu nggak pernah lurus hidupnya. Selalu bengkok seperti toge katanya. Nasi lengko ada toge, tahu isi ada toge, sambal ada toge, semua di mana-mana ada toge. Nggak pernah lurus hidupnya orang ini. Makanya ghibah melulu akhirnya. Kenapa? Cobalah belajar untuk hidup mandiri. Hidup punya prinsip. Belajarlah barakallahu fikum untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa', saya selama Ramadan ini di Tegal itu kegiatan saya ba'da subuh, ba'da tarawih taklimnya kitab itu. Ad-Da' wa Dawa'.
Kitab Ibnul Qayyim itu bagus luar biasa, penyakit dan obatnya. Penyakit dan obatnya. Beliau menyasar terkhusus kepada penyakit hati. Beliau berbicara penyakit jasmani tapi sedikit, karena itu dokternya banyak. Tapi kalau penyakit hati dokternya susah. Beliau menyasar itu. Ba'da subuh, kitab ad-da'wa dawa. Ba'da tarawih, ad-da'wa dawa. Terus. Subhanallah. Apa kata beliau? Tidak ada satupun amalan yang paling bermanfaat untuk mendatangkan kenikmatan dalam hidup kita dan menolak bala musibah dalam hidup kita selain dua. Apa itu? Taat dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat baik pada orang. Jangan dibalik. Kalau kamu balik, kamu akan tersiksa hidupmu. Apa itu? Taat kepada Allah Azza wa Jalla, cari ridha manusia. Ada enggak orang yang begitu? Hah? Ada. Taat kepada Allah Azza wa Jalla tapi cari ridha manusia. Akhirnya ujung-ujungnya sakit hati. Salah. Anda taat kepada Allah, cari ridha Allah Azza wa Jalla, berbuat baik pada manusia. Karena apa? Manusia kamu baikin sebaik apapun belum tentu dia ridha kok. Percaya enggak? Hah? Percaya, contoh istri kita di rumah aja. Kata Rasulullah apa? Kamu baikin 1 tahun, salah 1 kali aja, kata Rasulullah apa? Langsung ngamuk. Padahal baru 1 kali dosanya itu. Maka nggak usah cari ridho manusia, nggak ada gunanya. Udah capek-capek cari ridho manusia, cari muka pada manusia. Karena ini sudah mau lebaran 5 hari lagi. Sholat di sampingnya orang kaya. Salaman, gimana Mi? Sehat Mi? Barangkali aja pas jatuh muka THR cair. Giliran selesai lebaran gak dapat THR, asem ini orang. Jangan, gak ada gunanya. Cari ridho Allah, taat kepada Allah, berbuat baik pada manusia. Itu yang benar. Hidupmu nyaman. Juga barakallahu fikum ya ikhwan. Di dalam bulan suci Ramadan, Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita, mendidik kepada kita di bulan suci, mendidik kita di bulan suci Ramadan ini untuk mensucikan dan membersihkan hati kita. Dari mana? Dari puasa. Ibadah. Kira-kira ibadah yang bisa diposting selain puasa apa? Yang nggak bisa diposting selain puasa kira-kira ada nggak? Sholat bisa nggak diposting orang? Hah? Sedekah? Bisa kan? Umrah haji? Bisa. Nikah? Apalagi? Puasa? Gimana caranya? Nge-live memposting orang yang berpuasa? Paling kalau mau buka puasa. Tapi ini kita bukan mau buka puasanya, puasanya. Gimana cara nge-live, cara memposting orang yang sedang puasa, ibadah orang berpuasa? Ketemu orang di jalan, bagaimana caranya kita tahu bahwa dia sedang puasa? Tapi kalau orang sholat, kita tahu dia sedang sholat. Tapi orang yang berpuasa, termasuk yang ini anak-anak kecil yang hadir ini, atau ini puasa apa enggak ini anak-anak ini? Nggak usah ditanya lah, ntar ketahuan. Tapi kan kelihatan muka-mukanya puasa aja gitu. Nah sekarang bagaimana berarti? Nah itulah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadis Qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana adzibih. Semua amalan manusia itu amalannya dia bisa prediksi, dia bisa tahu pahalanya atau bisa diprediksi. Orang bersolat, amalannya dilipat gandakan 10 kali lipat, 70 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu nggak ada jaminan kelipatan-kelipatan seperti itu. Itu khusus rahasia saya dengan hamba saya, kata Allah, saya yang akan memberikan pahala tanpa dia duga. Berarti apa di sini? Melatih kebersihan hati kita.
Benar-benar jernih, bersih hati kita. Kita beribadah tanpa harus dipuji orang. Kita beribadah tanpa harus disanjung orang. Kita beribadah tanpa harus pamer. Kita berdakwah barakallahu fikum tanpa harus ramai-ramai. Jangan pernah berpikiran gimana supaya bisa ini. Jangan. Jalankan kebenaran. Melatih hati kita. Melatih hati kita. Untuk tetap kuat. Tetap rendah hati. Bersih hati. Merasakan perasaan orang lain. Jangan egois sendiri. Jangan baperan, jangan tersinggungan. Kenapa? Di bulan suci Ramadan ini kita sama-sama semua kok. Yang kaya, yang miskin sama-sama merasakan apa? Lapar. Yang kaya, yang miskin, bahkan bisa jadi yang miskin lebih kuat daripada yang kaya. Kenapa? Yang miskin sudah biasa nahan lapar. Nah, yang kaya, coba itu. Yang miskin puasa masih bisa jadi kuli bangunan. Yang miskin puasa masih bisa nge-grab. Yang miskin puasa masih bisa di kebun. Tapi coba kalau orang kaya puasa. Aduh, kayak ayam sayur. Ruang AC, terus lapar, lemas, sudah. Kucat banget. Nunggu, ya Allah kapan azan ini. Itu kalau orang kaya nggak terbiasa puasa. Kalau terbiasa puasa ya biasa, tenang dia. Maka di bulan suci Ramadan ini Allah melatih bersihkan hati kita. Yang kedua apa? Ditambah lagi di bulan suci Ramadan ini setan-setan kata Allah Azza wa Jalla, kata Rasulullah apa? Dibelenggu, diikat. Jangan sampai setan-setan yang di luar dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla, setan yang ada dalam hati kita lepas. Kan aneh kalau begitu. Setan yang ada di luar dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla, tapi justru malah setan yang ada di hati kita pelihara. Apa itu setan yang ada di hati kita? Hasad, iri, sombong, baper, tersinggungan, dendaman, benci. Terus kalau sudah dendam seperti tadi yang saya singgung, kalau sudah benci pokoknya mencari orang lain, mengajak orang lain untuk benci kepada orang yang dia benci. Jangan pernah seperti ini. Sudah saatnya kita harus berbenah. Sudah saatnya barakallahu fikum akhlak kita harus lebih baik daripada orang yang tidak ngaji. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum." Kalian tidak bakal bisa berbagi kepada orang dengan harta kalian. Gak bakal sanggup kita membagi-bagikan harta kita kepada orang. Walakin liyasa'ahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak yang kalian bisa bagikan kepada orang adalah wajah yang ceria, senyum pada saat bertemu orang, dan akhlakmu yang mulia. Ini bulan suci Ramadan melatih kita. Melatih kita bukan hanya untuk ibadah, tapi bersih hati kita itu bersih. Bersihkan hati kita di bulan suci Ramadan ini. Dengan Al-Quran. Dengan ta'lim barakallahu fikum yang kita lagi hadiri, yang kita dengarkan. Karena pada hakikatnya barakallahu fikum ya ikhwan, kalau kita ini sudah selalu menunda-nunda kebaikan, lama-kelamaan hati kita ini kaku dan keras. Perbiasakan. Zaman sahabat, itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tersinggungan luar biasa. Tetapi tersinggungnya mereka introspeksi diri. Kalau tersinggungnya orang zaman sekarang, dendam kepada orang.
Suatu saat turun ayat Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dukum li ba'd an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Turun ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengeraskan suaramu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kamu mengangkat suaramu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu akan menggugurkan amalan kamu tanpa kamu rasa. Ada seorang sahabat yang tidak lain beliau adalah protokolernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sabit bin Qais bin Syammas. Terkenal suaranya keras, lantang kalau berbicara. Keras, lantang kalau berbicara. Ahli diplomat. Maka sering dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai juru bicaranya untuk menghadapi tamu-tamu kenegaraan. Karena terkenal dengan keberaniannya, suaranya yang lantang, kecerdasannya, pintar dalam berdiplomasi. Turun ayat ini. Dia begitu mendengarkan Rasulullah membaca ayat ini langsung mengurung diri di rumah. Enggak berani ke masjid. Tersinggung dia dengan ayat ini. Tersinggung dia dengan ayat ini. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan. Kemana fulan? Kok enggak pernah kelihatan? Biasanya 5 waktu, biasanya sehari-hari di masjid. Kenapa kok enggak ada? Kemudian tetangganya mengatakan, ya Rasulullah, innahu jari. Dia tetangga saya, nanti saya lihat. Didatangi ke rumah, apa mungkin sakit atau mungkin apa. Ketika terjadi dialog, dia pun mengatakan, kalian kan tahu bahwa saya orang yang selama ini paling keras suaranya kalau berbicara di hadapan Rasulullah. Kalian tahu. Dan kalian juga tahu kalau ayat itu sudah diturunkan kepada Rasul, bahwa siapapun yang mengeraskan suaranya, yang berbicara lantang di hadapan Rasulullah, gugur pahala amalnya. Siapa lagi yang dimaksud ayat itu kalau bukan saya? Tersinggung dia dengan ayat itu. Ngurung diri dia. Nah, itulah bedanya tersinggungnya para sahabat dengan tersinggungnya orang zaman sekarang. Hadir di majelis taklim tersinggung. Tapi apa? Setan itu ustadznya. Nyinggung saya melulu. Saya nggak mau datang taklim lagi. Saya paling benci saya sama ustadz ini. Kalau taklim senangnya nyinggung saya. Kamu tersinggung itu berarti dosamu banyak. Taubat bukannya malah tambah dosa. Sudah tersinggung malah tambah dendam, tambah dosa enggak? Ini Sabit bin Qais bin Syammas. Datang ini tetangganya ini lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Sabit bin Qais bin Syammas enggak sakit ya Rasulullah. Dia enggak sakit. Lalu kenapa enggak pernah di masjid? Ceritanya begini ya Rasulullah. Subhanallah. Sampaikan kepada dia bahwa dia bukan termasuk yang gugur amalnya. Besar hati. Jadi tersinggung tetapi koreksi diri. Tersinggungnya orang zaman sekarang, tersinggung tapi dendam. Itu salahnya kita di sini. Enggak benar ya ikhwan barakallahu fikum. Bulan suci Ramadan ini mengasah, membentuk karakter kita menjadi insan yang rabbani. Siapa itu insan yang rabbani? Insan yang menjadi seorang pengajar dan pendidik. Karena tidak semua pengajar itu pendidik. Allah Azza wa Jalla perintahkan di dalam Al-Quran, kunu rabbaniin, jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Jadi barakallahu fikum ya ikhwan. Sebagai sampai jam berapa ini waktunya? Kurang seperempat ya? Jam 6 kurang seperempat selesai. Alhamdulillah.
Yang penting kan kita ini taklim tapi kita mengamalkan. Koreksi diri kita itu. Kenapa kita ini gampang sekali berpecah, gampang sekali saling dendam, saling ini. Karena selalu itu kita memelihara sikap tersinggungan itu tadi. Dan kalau sudah tersinggung itu dendam. Ya. Kadang-kadang ada ummahat, kadang-kadang ada ikhwan bawa anaknya ke masjid. Sampai di masjid dilepas liarkan. Giliran ditegur orang, dendam, tersinggung. Astagfirullahaladzim. Oh, ini orang kalau anaknya ditegur tersinggung. Berarti besok-besok nggak boleh ditegur, anaknya diangkat taruh di sungai sana. Biar ke bawah aliran sungai. Hati apa hatimu coba? Anakmu ditegur itu berarti menunjukkan orang itu ingin kebaikan pada anakmu. Itu belum diaman. Diaman tahu gitu. Kalau sudah anak lagi keliara, lagi sholat terus ada yang lagi lari. Nggak pernah ada yang negur. Langsung apa? Tangan. Plak. Itu belum diaman. Perlu dididik seperti orang nyaman apa kita ini. Akhirnya kita pun kadang-kadang ikut-ikutan juga. Ada orang anak-anak kalau kita lagi sholat atau kalau lagi lapar, plak gitu aja udah. Tapi anaknya juga nggak cengeng. Kadang ditabokin kepalanya sampai jatuh gitu, begitu bangun tersenyum terus pergi dia. Tersenyum terus pergi dia. Hebat, mentalnya luar biasa. Mentalnya orang Yaman, mentalnya kita orang Indonesia, ya Allah. Dendam, baper. Nggak boleh memelihara sifat-sifat seperti ini ya ikhwan, wahai ummahat sekalian. Mau sampai kapan setan seperti ini kita pelihara dalam tubuh kita? Ya. Kadang-kadang bahkan mohon maaf. Kadang-kadang kita sebagai ustadz di pondok juga begitu. Anak kita nggak boleh ditegur pengurus. Padahal anak kita bandel. Kalau saya kebaliknya, ketika yang lain dihukum, anaknya ustadz nggak dihukum. Ini kenapa nggak dihukum? Melanggar nggak ini? Melanggar. Kenapa nggak dihukum? Anaknya pembina. Anaknya pembina masa mau dihukum? Kamu nggak hukum, kamu yang saya hukum. Hukum. Kenapa? Itu berarti kamu sebagai ustadz, kamu ngajarin anakmu untuk sombong. Kamu ajarin anakmu untuk gagahan. Untuk semakin merendahkan orang lain. Dia melanggar, alah siapa yang berani hukum saya? Anaknya pembina. Anaknya ustadz. Justru semestinya anaknya ustadz yang pertama kali dihukum duluan. Melanggar anaknya ustadz. Pulang-pulang habis ta'lim, pulang-pulang kadang dari jadwal luar kota, tahu-tahu anaknya udah gundul. Kenapa gundul? Dihukum, bagus. Cukur gratis. Rambut sudah panjang, minta duit untuk cukur, kamu ngelanggar aja lagi biar digundul. Gratis oh cukurnya. Nggak malu. Kan akhirnya punya rasa malu kan? Malu digundul. Daripada gerak cukur 15.000, kamu langgar aja lagi ntar digundul gratis. Malu apa? Malu. Oh ya udah malu, alhamdulillah. Jadi jangan biasakan baperan. Wah ini kok harga diri saya mana sebagai ustadz, kok anak saya digini, mana harga diri saya? Kamu menjaga harga diri kamu tapi menghancurkan masa depan anak-anakmu. Kamu menjaga harga diri kamu tapi kamu menghancurkan masa depan anak-anakmu. Dari mana? Coba biasakan di bulan suci Ramadan ini, merasakan kebersamaan. Siapa sih Anda? Anda polisi karena ada rakyat. Kalau nggak ada rakyat mau jadi apa Anda? Anda ustadz karena ada santri yang mau belajar. Kalau nggak ada santri ya Anda penceramah aja paling. Atau kalau nggak penulis. Maka barakallahu fikum ya ikhwan. Di bulan suci Ramadan, raihlah bulan suci Ramadan dengan kesucian hati. Hiduplah selalu dengan rasa bersih hati kita dari hasad, dari dendam, dari baper. Jangan terlalu baper jadi orang. Jangan terlalu tersinggungan jadi orang. Kalaupun tersinggungan, barakallahu fikum, koreksi diri, perbaiki dirimu sendiri. Jangan kemudian tersinggung terus dendam ke orang. Jangan, karena itu justru akan mencelakakan kita. Boleh fisik kita kecil, badan kita boleh kecil, tapi hati kita harus besar. Demi untuk kebaikan masa depan kita. Nah,
Ini materi yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan dari ikhwan sini, panitia dikirim ke kiriman dari grup, kayaknya grup sini. Mana kemarin ya? Ada pertanyaan. Saya baca pertanyaannya. Serius tanya. Tahu emojinya apa? Emoji gigi kelihatan apa itu biasanya? Tertawa atau apa ini orangnya? Tapi nggak apa-apa sih. Kan saya baru bilang tadi jangan tersinggungan. Nggak boleh jadi baperan apalagi Ustaz. Ngapain baperan? Ada berapa bulan yang lalu itu ada panitia yayasan kita ngundang Ustadz Naim dari Solo. Temanya dipasang di situ apa? Mengapa cintamu kau bagi? Ada ya, maksudnya apa ini Ustadz? Maksudnya apa? Maksudnya sudah jelas kok masih nanya? Dasar lo mau baperan? Biarin aja. Jadi manusia kok baperan banget. Topiknya mengapa cintamu kau bagi? Ya benar kan, nggak boleh dibagi cinta itu. Cintamu kepada Rasul nggak boleh kau bagi. Cintamu kepada Allah nggak boleh kau bagi dengan siapapun. Cintamu kepada istri dibagi nggak? Ya bagi dong. Ya sama anak ya kan? Kalau langsung pikirannya dibagi dua, bagi sama anak, sama ibu kita, sama mertua. Lihat kan dibagi. Coba kalau orang baperan. Udah ini kayaknya nyinggung saya ini. Heran. Jadi manusia kok baperan banget itu loh. Ada pertanyaan ini. Yang pertama, apakah anak kecil di masjid itu sebuah kemungkaran menurut syariat? Itu awalnya. Kayaknya ada beberapa riwayat Nabi mengajak cucunya ke masjid. Apakah dijelaskan di riwayat itu umur cucu Nabi di atas 7 tahun? Jika tidak, maka Nabi saja tidak menganggap anak kecil di masjid itu sebuah kemungkaran. Kenapa kita anggap itu sebuah kemungkaran? Ada apa yang menganggap seperti itu di sini? Salah. Ini namanya baper. Siapa yang menganggap anak kecil di masjid itu sebuah kemungkaran? Enggak ada. Anak kecil berisik di masjid itu kemungkaran. Juga termasuk orang tua. Orang tua berisik di masjid ya kemungkaran juga. Jangan salah paham dong. Siapa yang bilang anak kecil di masjid itu kemungkaran? Justru kita bawa anak kita ke masjid. Biar mereka terbiasa dari kecil dekat dengan masjid. Tapi kondisikan. Anak kecil berisik di masjid, nah itu kemungkaran baru. Jadi jangan salah paham. Yang kedua, sudah itu terjawab ya. Anak kecil di masjid bukan kemungkaran. Ya. Anak ke masjid. Supaya ajak ke masjid. Jangan kalau ada buka bersama aja baru diajak. Nanti akhirnya dicurigai sama orang. Tumben-tumbenan nih nggak datang-datang, giliran bukber datang. Ini dicurigai kan. Datang taklim bawa anakmu, tapi dikondisikan supaya dia beradab. Jangan ngelewatin orang-orang tua di depan orang tua, itu kan adab. Jangan lari-lari. Ya, kadang-kadang orang bawa anaknya ke masjid sampai di masjid dibiarkan liar, lari-lari di depan orang-orang tua, orang-orang taklim. Makanya orang-orang tua seringnya malas hadir di majelis taklim kita karena malas. Yang kedua, kayaknya ada riwayat Nabi memanjangkan sujudnya karena di punggungnya ada Hasan dan Husain sedang bermain. Serius bertanya. Nabi sholat di masjid kan jadi imam. Dan di belakang Nabi kan ada para sahabatnya sholat. Apakah ada riwayat yang dinukil dari sahabat perkataan semacam, wahai Nabi, akan kami hisap orang tua anak ini karena telah mengganggu Nabi SAW memanjangkan sujud.
memanjangkan sujud di dalam salat. Nah sekarang coba lihat. Lalu apakah ini berarti Nabi bakal dihisap? Loh, kamu salah paham. Justru kalau anaknya, cucunya Rasulullah Hasan dan Hussein dibiarkan bermain akan ganggu orang enggak? Jelas ganggu orang. Maka ketika Rasulullah mereka begitu Rasulullah sujud, kuda-kuda naik, biarin aja daripada ganggu orang. Khusyuk sujud, perbanyak doa malahan di dalam sujud. Sampai turun. Jadi subhanallah, coba. Sekarang apapun, coba lihat ini. Rasulullah cucunya ke masjid, tetapi apa? Nggak dibiarkan ganggu orang, ganggu diri sendiri. Kalau kita anaknya kan kadang-kadang dibiarkan ganggu orang. Mungkin anakmu menurut kamu lucu. Kalaupun seandainya mereka Hasan dan Hussein ganggu orang, itu cucunya Nabi, tetap aja orang senang. Cucunya Nabi. Lah anakmu belepotan kadang. Kalaupun seandainya ganggu orang loh. Siapa yang nggak senang dengan cucunya Nabi? Tetap aja malah lewat depan digendong cucunya Nabi. Senang. Lah ini anak kita. Sudah tingkahnya kadang apa bahasa kita? Tenggil apa nyetilnya apa bahasa apa gitu. Tingkahnya kadang padahal udah gede. Jadi difahami di sini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam justru ketika sujud Al Hasan dan Al Husain kuda-kudaan, beliau sujud udah biarin aja daripada ganggu orang. Kalau kayak gini kan malah sujudnya lama supaya lebih tenang, khusyuan itu supaya nggak ganggu orang. Kok malah dipahami ini berarti tidak ada nanti akan dihisap? Loh, justru itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngajak anaknya tapi nggak ganggu orang, ganggunya kakeknya. Jadi kalau kamu mau berdalil dengan ini, ya kamu ajak anakmu, taruh di samping kamu, kasih kerjaan, jangan dikasih handphone. Mau hadir taklim di masjid, mau bawa buku, bawa pulpen, nulis. Tapi kalau mau mainan, enggak. Kamu di rumah aja. Itu baru namanya orang tua yang benar. Boleh ada anak-anak kita datang ke masjid, tapi coba dibiasakan. Mau duduk, apa mau mainan di masjid? Mau duduk, ya udah duduk boleh ikut. Tapi kalau mau mainan, maaf, malu. Jadi itulah makanya sekali lagi kalau memahami hadis itu coba perbiasakan. Memahami itu dengan tanpa ada unsur kepentingan. Kalau ganggu kamu sendiri sih nggak apa-apa. Lah ini ganggu orang lain, berisik. Orang mau mendengarin ta'lim, mau nyimak ta'lim, anakmu berisik. Kadang-kadang sudah berisik lari-lari di depan orang, nggak punya adab. Ini ganggu orang lain, bukan ganggu kamu sendiri. Kalau ganggu kamu sendiri sih silakan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Barakallahu fikum. Kemudian apalagi ini yang ketiga. Kayaknya ada riwayat lagi tentang Nabi mempercepat sholatnya karena ada anak yang menangis. Benar riwayatnya? Serius tanya lagi. Apakah di riwayat ini setelah selesai sholat Nabi berkata bahwa ada ancaman berdosa bagi orang tua anak tersebut, atau Nabi akan menghisap nanti di akhirat sebabnya sendiri karena anaknya mengganggu sholat Nabi? Yang bilang mengganggu sholat Nabi siapa? Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat sholat supaya orang tidak terganggu dengan tangisan anak ini. Paham nggak logikanya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat, baca surat panjang. Ternyata ada ibu-ibu yang bawa anak kecil ini nangis. Lah kalau Rasulullah terus memanjangkan bacaannya, terganggu nggak orang sholat? Terganggu. Bagaimana caranya supaya tidak terganggu orang di dalam masjid? Beliau peringkas sholatnya, salam, sehingga ibu pun langsung mengambil anaknya, selesai urusan. Justru dalil ini bukan dipakai untuk membela anaknya yang berisik di masjid. Justru ini ngajarin kita. Rasul SAW lagi sholat, baca surat panjang. Tiba-tiba dengar suara tangisan anak kecil di tempat perempuan. Oh ya, ada ibu bawa anaknya. Kalau sholatnya terus dipanjangkan, ganggu orang lain nggak? Ganggu orang lain, dosa nggak orang tuanya? Jelas dosa. Caranya bagaimana supaya Nabi mengantisipasi supaya anak ini tidak mengganggu jamaah satu masjid, juga orang tuanya nggak dosa? Caranya Nabi SAW luar biasa mengajarkan dengan sangat bijak, sholatnya diperingkas,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aman. Tidak terganggu satu masjid. Jadi justru riwayat-riwayat yang dibawa ini justru menunjukkan bahwa bagaimana Nabi SAW tidak melarang. Tidak melarang ibu ini besok-besok ibu-ibu. Nggak ada kan Ustadz yang melarang anak-anak ke masjid kan? Nggak ada lah. Nggak ada. Nggak ada Nabi kemudian melarang ibu-ibu. Besok-besok anak kalau datang ke masjid jangan bawa anak. Kan nggak begitu. Cuman Rasul mengatakan bawa anakmu tapi jangan ganggu orang. Jangan ganggu orang. Nah ini kalau anak kita biarkan seperti ini ya ikhwan barakallahu fikum, sampai kapan punya adab? Sampai kapan punya adab? Ya, saya pernah diundang di luar Jawa kejadian. Saya khutbah Jumat. Khutbah Jumat di situ ada mantan di masjidnya ex bupati daerah situ. Ramai jamaahnya dari bapak-bapak orang-orang kampung. Tapi di situ ada madrasahnya ikhwan kita, ada NTS-nya, ada MI-nya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya khutbah Jumat di soft belakang, mereka bercanda berisiknya, ributnya. Ini masih seragam madrasahnya ikhwan kita di situ. Innalillah, ini mana hasil pendidikan gurunya selama ini makan uang mati, ini makan uang haram seperti ini. Enggak mendidik sama sekali. Khutbah Jumat, saya lihat anak-anak udah umur-umur SMP ada. Kebanyakan umur SMP malahan. Astagfirullahaladzim, sudah ada. Mana pendidikan adab di madrasah-madrasah kita ini? Ini saya lagi khutbah. Khutbah Jumat lagi. Sampai nggak kuat. Ini anak-anak mana gurunya? Mana ustadznya? Ustadznya juga budek. Pura-pura nggak dengar omongan himbauan saya. Sampai akhirnya saya hentikan khutbah. Mau lanjut Jumat atau kalau nggak mau dibubarkan. Mana adabnya kalian? Mana guru-gurunya ini? Apa yang kalian ajarkan kepada anak didik kalian selama ini? Kalau Jumat saja seperti ini berantakannya, gimana adab kalian? Ngamuk gak jadi khutbah saya di mimbar ini. Kalian undang ustadz dari Jawa termasuk saya, kalian undang. Kalian undang dari ustadz dari sana sini, dan apa yang kalian cari? Apa yang kalian cari? Mau cari hasil sisa donasi sampai saya bilang gitu? Kalian ustadz-ustadz mengajarkan adab, mengajarkan seperti ini adabnya kalian di masjid. Baru kemudian ustadznya berdiri, mendiamkan. Baru saya lanjut khutbah. Jadi, barakallahu fikum ya ikhwan. Salah kita, bukan masalah kemungkaran orang. Silahkan bawa anakmu di masjid. Tapi jangan kemudian di masjid anakmu kamu jadikan liar. Berisik, ganggu orang lain. Ternyata kadang-kadang mohon maaf, ibunya ternyata juga nggak nyimak ta'lim, mainan handphone. Ada di tempat begitu kok. Saya sudah capek-capek marah anak-anak berisik. Ternyata pengurus bilang, Ustadz, itu masih mending kalau ibunya nyimak Ustadz. Lagi kenapa? Mainan handphone. Innalillah. Sampai akhirnya kesal-kesalnya saya doain. Ibu-ibu yang bawa anak, yang anaknya nggak diurusin, yang mainan handphone waktu ta'lim, saya doakan suaminya nikah lagi. Baru pada ketakutan. Semenjak itu kata panitia itu, alhamdulillah Ustadz, semenjak didoakan begitu nggak ada yang berani lagi ibu-ibu. Padahal mungkin kalau didoain suaminya mati mungkin banyak yang amin mungkin. Saya doakan suaminya mati mungkin amin mungkin. Tapi ketika digertak itu nggak ada yang amin satupun. Pucat semua, nggak ada udah. Jadi akhirnya ternyata doa seperti itu lebih manjur aja. Akhirnya nggak ada yang berani lagi. Ta'lim sudah mulai beradab, anak-anak sudah mulai nggak berani lagi, ibunya udah mulai. Ya, kenapa coba? Hargailah masjid. Masjid adalah rumah Allah. Jadi jangan salah paham. Bukan berarti dilarang bawa anak ke masjid, silakan. Tetapi jangan anakmu sampai di masjid, kesannya ke masjid itu untuk mainan. Jangan di masjid kamu liarkan, bebaskan liar gitu, ganggu orang, jangan. Na'am barakallahu fikum, gak boleh ganggu orang. Nah, ini alhamdulillah sudah cukup sampai sini. Dan saya juga sekalian pamit, karena saya ada jadwal juga di Tegal. Insya Allah masih kejar, karena 8:30 kita mulai di sana insya Allah. Na'am barakallahu fikum. Jadi saya buka puasanya di mobil mungkin atau di rest area. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.